Pecinta Pride of View bersama ada satu fighter perempuan nih yang menarik perhatian, dia satu-satunya fighter wanita yang ikut audisi atlet MMA Indonesia ini. Mbak Nunung, halo, sini dong. Mbak Nunung, kamu ikut audisi hari ini dan kamu satu-satunya perempuan nih hari ini. Perasaannya gimana? Deg-degan sama gimana ya? Mungkin adrenalin lebih terpacu kali ya. Waduh, karena sendiri gitu Iya, ya? karena sendiri aja. Oke, kamu biasanya fight di mana? Ada sih di Jawa Tengah aja sih. Di Jawa Tengah. Basic bela dirinya? Boxing sama kickboxing. Boxing. Jadi ini baru sekarang MMA. Biasanya boxing sama kickboxing. Iya. Jadi striker ya. Striker. Striker, tapi hari ini kamu ditesnya grappling. Grappling, iya, kebetulan kan udah persiapan dari kurang lebih ya 3 bulanan. Oke, jadi 3 bulan kamu latihan untuk ini. Iya. Dan ini adalah tes fisik juga. Iya, tes fisik. Tes fisik gak mau kalah dong sama laki. Aduh, pacu terus deh. Pacu terus batangmu. Ayo Pak. Dari Bengkulu atletnya 5 orang, pelatihnya 1. Pelatihnya 1. Ya. Kalau boleh tahu kalian basicnya apa? Boxing kah, Muay Thai kah? Wusu Sanda sama Muay Thai. Wusu sama Yes, Muay Muay Thai. Oke. Persiapan untuk ikut seleksi ini? Persiapan dari ground, dari teknik stand up, semuanya sudah siap. Sudah siap. Dari kemarin kami sudah menyiapkan untuk latihan ground, stand up, terus kunci-kuncian dan basic untuk fisik semuanya sudah siap. Dari Bengkulu ini rombongan hajar juga atau ada keluarga yang ikut, Mas? Enggak, cuman berenam tanpa pelatih. Iya. Nggak ada keluarga. Enggak ada. Ya. Kalau boleh tahu biaya kesini itu Biaya ke sini karena kami naik mobil kan? jalan darat? Iya, 22 jam dari Bengkulu. Ya. Ya. Kurang tahu kalau soal dana ya. Dari pelatih. Ya, itu kami disuruh persiapan, berangkat, siap. Yakin. 100% yakin. Optimis yakin. Insya Allah. Iya, jangan bikin malu Bengkulu. Dari Bengkulu membawa 5 fighter. Semuanya masih muda-muda di bawah usia 19 tahun. Memang camp kita salah satu camp MMA. Jadi dalam latihan hari-hari, teknik-teknik atau program-program latihan MMA memang sudah biasa kita lakukan. Jadi untuk turun ke MMA, mungkin nanti mereka masih perlu untuk penambahan seperti jam terbang atau teknik lainnya. Tapi secara umum kami sudah terbiasa dengan permainan cara MMA. Basic anak-anak ini wusu. Ada wusu, di situ juga kita Muay Thai, Sambo dan juga Jiu-Jitsu. Insya Allah dengan persiapan kita berharap nanti ada yang mewakili Indonesia untuk membawa nama Indonesia ke internasional, khususnya dunia MMA amatir. Pecinta Pride ini adalah alat ukur yang digunakan ya Dr. Monik ya untuk mengukur fleksibilitas atlet. Jadi Ovi harus cobain ya. Apakah fleksibel enough untuk menjadi atlet MMA Indonesia? Cehe, kita lihat. Yang lain berapa tadi, Dok? Yang lain belum. Tapi ya kelihatannya gampang nih, kelihatannya alat gini doang. Terus kayak cuma dorong doang. Ternyata ini agak berat ya, Dok. Ini untuk ukur fleksibilitas. Oke, jadi kalau fleksibel berarti geraknya harusnya lebih enak gitu ya, Dok ya. Lebih lentur. 13 cm lumayan lentur, Dok? Lumayan, nanti ada normalnya, ada parameter. 13 cm lumayan, not bad at all. Ya, nama saya Denny Muhammad, dari kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Campnya dari Warrior Camp. Warrior Tasik. Kesini kita bareng pelatih kita dari Kang Iris Sopian. Beserta rekan-rekan, kebetulan kita dari Tasik, 3 orang. Saya sendiri Denny Muhammad, M. Kalam sama Taufik Maulana. Yang mau ikut seleksi berapa orang? 3 orang. 3 orang. Saya basicnya dari Muay Thai dan silat, BJJ juga. BJJ juga. Ya. Saya berlatih striking, saya berlatih grappling juga dan submission. Ini ajang internasional, kita tim kita bekerja keras
supaya kita mendapat hasil yang bagus juga. Saya juga pemula, bukan yang terbaik. Tapi intinya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini untuk anak muda Tasikmalaya. Selama kita berusaha, pasti ada hasilnya. Jangan pantang menyerah itu. Terima kasih. Pecinta One Pride, jadi mereka ini lagi ngantri untuk flexibility test. Kita lihat. Mas, sebelum ke situ nih aku mau tanya, kamu dari mana? Dari Wonogiri. Solo, wih Wonogiri, Solo, pada orang-orang Jawa ini. Kamu dari mana, Mas? Dari Lampung. Lampung. Dari Papua, Biak. Wih, dari Papua, Lampung, Jawa. Ada terus Mas dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik. Dari mana? Jakarta. Dari Jakarta aja, nggak jauh-jauh. Tunggu. Ini pecinta One Pride. Ini kok kayaknya mukanya mirip. Tunggu. Kalau dilihat-lihat ada mirip. Ingat nggak sih pecinta One Pride, fighter One Pride? Denny Arif. Kamu kok agak mirip Denny Arif ya? Adiknya. Adiknya? Iya. Adik kandungnya? Iya, adik kandung. Oh, ternyata adik kandungnya Denny Arif nih pecinta One Pride. Kamu hari ini ikut audisi. Kamu Iya. memang fighter amatir? Ya memang fighter amatir. Memang Main fighter amatir. wushu, main muay thai, main sambo. Oh, backgroundnya wushu, muay thai, sambo. Tapi lihat deh pecinta One Pride, mirip banget ya. Namanya siapa? Denny Dava. Oh, Denny Arif, Denny Dava. Depan-depannya Denny semua. Iya. Oke. Nah, kamu tadi kan udah habis tes fisik. Ya, Gimana tes tes fisik. fisiknya? Luar biasa. Luar biasa? Ya. Emang beda sama latihan kamu sehari-hari? Sama sih. Sama? Sama. Tiap harinya kamu latihan juga kayak Ya, gitu? push up, sit up. Ada latihan teknik juga, latihan fisik, latihan beban. Latihan fisiknya mirip lah ya? Ya mirip begitulah. Mirip, cuma mungkin hari ini lebih banyak pressure-nya kali ya. Nervous nggak sih kamu? Agak sih. Agak nervous, karena kan kakaknya Denny Arif gitu. Kamu agak nervous nggak? Harus, wah kakakku fighter profesional, kamu jadi kayak terbeban nggak? Enggak juga sih. Enggak, jadi santai aja. Ya santai. So far, audisinya gimana menurut kamu? Bisa kamu lalui dengan baik? Audisinya alhamdulillah bisa lalui dengan baik. Fighter-fighter di sini berbakat mantap-mantap semua. Dapat support nggak dari Denny Arif? Pasti itu. Dia Itu udah ini WhatsAppan? Udah. WhatsAppan terus ngabarin ya. tiap segmen, tiap sesi langsung dikabarin? Ya tiap saat lah. Wah, tiap saat dikabarin loh, namanya adik kakak juga harus saling support. Ya udah, ini kamu lagi ngantri buat flexibility test ya. Ya, benar. Semoga sukses. Terima kasih. Boleh tahu basicnya apa? Basicnya pencaksilat. Iya. Iya. Seberapa optimis lu seleksi ini? Yakin sih 80% optimis sih. Pasti bisa lolos. Terus jurusnya ada, nanti tunjukin satu waktu sparring. Iya. Pecinta One Pride, ini saatnya Ovi menanyakan result kepada dua orang ini nih. Bung Fransino dan juga Bung Max kayaknya sudah mendapatkan hasil. Siapa-siapa saja atlet MMA Indonesia. Seperti yang Ovi ulang-ulang terus, untuk pertama kalinya atlet MMA Indonesia, tim nasional MMA Indonesia terbentuk demi World Championship. Nah, siapa-siapa saja, apakah sudah boleh dibeberkan hasilnya, Bung Fransino? Untuk nama-namanya kita belum bisa membeberkan, bukan karena kita nggak mau ngasih tahu, tapi emang kita belum menentukan. Oke. Karena untuk menentukan ini, pertama kita harus memilih yang terbaiknya dulu. Ya. Setelah memilih yang terbaik, mereka juga akan harus setuju dengan terms and condition kita. Dan setelah itu baru kita memutuskan siapa itu. Kita harus berunding dulu dengan tim dan Pak Ketua pastinya. Oke, berarti ada 10 nama ya? Ya. 10 nama yang akan kita berangkatkan TC di Bali. Ya, betul. Secara skill set, Bung Fransino melihat seperti apa? Sangat baik sekali, karena memang para peserta ini adalah memang udah hasil undangan kita ya. Artinya yang diundang sini sudah mempunyai skill set yang baik. Dan dari mereka, dari grapplingnya, dari MMA-nya, cukup merata, banyak yang mendapatkan nilai-nilai bagus. Oke, Bung Max, tadi kan hanya dalam waktu yang singkat saja, bahkan tadi dimulainya tuh harus udah on position gitu. Iya, betul. Nah, dalam waktu yang singkat itu, apakah bisa terlihat skill dari seorang fighter? Ya, dalam waktu 3 menit kita melakukan tes submission grappling. Ya. Dari situ kita bisa lihat bagaimana teknik bantingan dia, cekikan dia, kuncian dia, bagaimana defense dia ya. Di situ kita menilai, karena kita meminta mereka aktif. Karena mereka melakukan dengan sangat aktif ya, dan kita memberikan arahan.
alhasil pada saat mereka bertarung, mereka tidak stalling, mereka tidak diam saja. Jadi mereka bergerak melakukan bantingan, kuncian, sehingga kita bisa menilai. Yang kita nilai tidak hanya menang atau kalah, tapi yang kita nilai bagaimana teknik-tekniknya. Apakah tekniknya baik, apakah powernya baik, dari situ kita bisa menilai nilainya A, B, C, D, dan di situ kita bisa menentukan sparring grapplingnya, begitu juga mixed martial artnya pada saat mereka bertarung melakukan adu pukul dan adu grappling ya di situ. Nah, dari dua nilai itu kita bisa nanti melakukan mentotalkan, digabungkan dengan penilaian tes fisik. Oke. Nah, rata-rata nilai nih, Bung Max. Rata-rata nilai fighter-fighter kita mendapatkan nilai seperti apa? Jadi kita ini kabar baiknya, Ovi. Dari 20 peserta, biasanya kita yang mendapatkan B dan A-nya itu hanya sekitar 30%. Nah, tadi itu bisa sekitar 50% lebih. Ya, kita lihat sangat banyak ya. Bahkan di atas 50 bisa 60. Kita lihat bagaimana. Ini menjadi PR buat kita nih. Ya. Ini kita akan sulit menentukan mana yang akan lebih cocok. Ya. Kita tidak hanya menilai, kita mesti melihat bagaimana kesiapan mereka. Apakah mereka siap untuk melakukan training camp? Ya, selama 3 bulan pemusatan. Mereka tidak boleh memikirkan hal-hal lain. Mereka mesti memfokuskan diri mereka untuk membela tim merah putih kita, tim nasional kita. Oke. Bung Francino, kalau Anda melihat skill set tadi fighter-fighter yang akan segera tergabung menjadi timnas, harapannya untuk mereka di World Championship sebesar apa? Ya, pastinya sesuai dengan arahan dari Pak Ketum bahwa kita tidak mau hanya berpartisipasi, kita mau mendapatkan medali. Aim for the star. Aim for the star. Mudah-mudahan terlalu dini untuk menentukan target sekarang ini, karena yang paling krusial adalah pada saat nanti mereka masuk ke training camp. Disitulah kita bisa menilai seberapa siap atlet kita ini untuk merebut medali. Oke, berarti sekarang dari fighter-fighter amatir ini akhirnya sudah berhasil menunjukkan skill set mereka nih pecinta One Pride dengan hanya waktu 3 menit saja ya Bung Max dan juga Bung Francino. Akhirnya mereka bisa mendapatkan 50%, 50% of them. 50% lebih dari mereka bisa mendapatkan nilai yang baik. Kita lihat 10 nama fighter ya, Bung Francino ya. Nanti akan kita beberkan untuk Anda. Nggak sekarang tapi. We'll be back. Pecinta One Pride, Ovi sudah bersama Bang Linson dan kita ini pindah ke lapangan tenis ya Bang ya? Ya, lapangan tenis. Oke, kita ini akan tes VO2 Max. Siap. Seperti apa tesnya? Ini kita lakukan memang harus ya dalam olahraga prestasi. Ya. Karena sudah saya bilang tadi ada 4 komponen yang harus dibangun dalam proses sesi latihan itu. Ya. Di sini ada tes fisik dan tes teknik, terus strategi dan taktik dan mental. Saya lakukan ini udah tes BIP, itu kekuatan otot jantung dan paru. Volume oksigen maksimal di dalam paru-parunya. Agar tujuannya pada saat nanti fight, kan kita mempunyai durasi yang lama pada saat fight. Kalau mempunyai durasi lama berarti sistem ya sirkulasi kerja otot berfungsi. Jadi itulah pada saat nanti bisa recovery cepat. Kalau fisiknya bagus, recovery bagus, terus mengurangi faktor cedera, terus mempercepat kekuatan membangun otot perut apa semuanya gitu. Oke, tesnya seperti apa? Ini dilakukan 20 meter. Tesnya lari. 20 meter lari sesuai dengan kemampuan peserta. Oke, bisa nggak ya kira-kira ya? Berapa kali? Untuk go internasional, ya saya minimal udah 50 VO2 max ya. Jadi supaya nanti pada saat recovery cepat karena kita punya rest pada saat pertandingan tuh hanya 1 menit. Untuk memulihkan tuh harus cepat. Jadi harus kuat. Jadi pengen nyoba nih. Jadi semua fighter harus lari ya. Harus. Nafasnya. Kita lihat apakah Ovi kuat apa enggak. Siap. Ya? Nggak bisa ngomong. Jadi semua fighter harus ngelakuin apa yang tadi Ovi lakuin. Tadi Ovi 50, mereka berarti 200. Ya. Itulah pada saat exercise, kan pada saat bertanding kan ada waktu recovery. Nah, disitulah apakah dia pulih cepat pada saat 1 menit. Siap untuk fight. Kalau dia di denyut yang sampai misalnya contoh denyut maksimal sudah 200 sekian untuk memulihkan itu udah berat.
Jadi disitulah kita penting sekali PO2 Max itu untuk mengembalikan recovery semua organ-organ tubuh supaya masuk oksigen itu ke otot, ke otak, sampai semuanya. Ikuti terus perkembangan dan semua detail tentang Timnas MMA Indonesia bentukan dari KOBI, Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, hanya di One Pride Glory, karena kita akan memberikan ulasannya selalu di setiap episode One Pride Glory. Jadi jangan lupa ya, minggu depan terus tonton One Pride Glory setiap hari Minggu jam 23 waktu Indonesia Barat. Minggu depan Ovi mau jalan-jalan kemana, mau ngepoin siapa, mau gangguin siapa, terus ikutin ya. See you next week, bye now.